Oke, sudah kelihatan ya. Baik, semuanya selamat pagi. Semoga sehat selalu. Eh, Kali ini kita akan fokus pada membaca gambar ya. Kalau sebelumnya kan saya memperkenalkan prinsip-prinsip bagaimana menggambar itu ya. Kemudian elemen-elemen yang harus ada di dalam gambar konstruksi. Kemudian bagian-bagian utama yang harus ada di dalam eh, gambar konstruksi gitu kan ya. Nah, sekarang kita mulai fokus pada cara membaca gambar ya. Minggu lalu saya sudah menguraikan beberapa apa istilahnya, beberapa aspek membaca gambar secara umum ya. Misalnya membaca gambar tulangan, tulangan itu penulangan besi beton ya. Itu seperti apa untuk kolom, untuk balok, dan untuk pelat ya. Kemudian tentang orientasi juga ya, membaca orientasi gambar, dan lain-lain. Nah, kali ini minggu ke-10, ke-11, 12, dan 13 itu kita akan bicara mengenai membaca gambar sesuai dengan jenis-jenisnya ya. Jadi untuk minggu ke-10 ini kita berbicara mengenai membaca gambar sipil ya. Kemudian minggu ke-11 kita bicara mengenai membaca gambar struktur. Minggu ke-12 bicara mengenai gambar arsitektur, dan minggu ke-13 bagaimana cara membaca gambar MEP ya. Kemudian minggu 14 dan 15 itu adalah presentasi tugas kalian, dan minggu 16 kita akan ujian akhir. Nah, terkait dengan minggu 14, 15, 16 ini harus offline ya, karena sama seperti yang sebelumnya ya, ada presentasi dan tanya jawab untuk tugas kelompok kalian. Kemudian UAS juga offline di ruangan sama seperti kemarin ya, 510. Nah, ruangan itu sudah saya reserve untuk kalian tiap hari Senin ya. Jadi tiap hari Senin mulai dari hari ini kalian bisa memakai ruangan itu ya, dari jam 9 sampai jam 5 sore untuk mengerjakan tugas kelompok kalian ya, ataupun untuk belajar kelompok lah ya. Oke. Selanjutnya kita teruskan dengan materi ini ya. Nah, sekarang membaca gambar sipil ya. Gambar sipil itu apa? Gambar yang tentu dia itu sebenarnya lebih ke diperuntukkan untuk pekerjaan persiapan ya. Karena kan kalau misalnya kita mau melakukan pengerjaan ya, pengerjaan di lapangan, lapangan itu kan pada kondisi existingnya, either dia itu masih berupa tanah ya, tanah kosong gitu kan ya, yang perlu kemudian diratakan ya, dipersiapkan ya namanya, dimatangkan lahannya, mungkin pohon-pohonnya ditebang ya, kemudian akar pohonnya dicabut, batu-batu dipindahkan gitu ya, tanah jeleknya digali dan dibuang ya, digantikan dengan tanah yang bagus. Nah, itu adalah pekerjaan persiapan gitu ya. Atau mungkin proyek kalian lokasinya di tengah kota ya, kemudian kalian ada beli rumah ya kan. Nah, rumah ini ada lokasinya itu di rumah yang tua gitu ya. Jadi kalian mau merenov, atau bukan merenov lah ya, dibangun ulang gitu ya. Jadi ya itu kan ada bangunan existing ya. Nah, ini ada kemudian kita sebut, kalau misalnya ada bangunan existingnya, kita sebut sebagai pekerjaan demolition ya. Pekerjaan pembongkaran. Demolition atau pembongkaran ini kalau misalnya dia, bahkan kalau misalnya bangunannya itu gedung tinggi ya, bangunan tingkat tinggi, ya butuh aspek-aspek tertentu dalam hal pekerjaan pembongkaran ini ya, bangunan existing ini. Oke. Sama halnya misalnya apa yang perlu diperhatikan kalau misalnya dia itu sudah ada, kalian mau bangun rumah baru ya di sebuah lahan yang sudah ada bangunan existingnya gitu kan ya. Tentu civil drawing-nya itu yang berbicara adalah mengenai utilitas yang sudah ada di dalamnya gitu ya. Bagaimana kemudian kalian membongkar rumah itu dengan hati-hati ya kan, supaya tidak mengena atau tidak membuat rusak ya
merusak utilitas yang sudah ada gitu kan ya. Nah, kalau misalnya rusak ya kalian perlu ganti gitu kan ya, untuk nantinya ya bisa dipasang lagi untuk bisa mengalirkan utilitas ke bangunan kalian gitu kan ya. Nah, inilah ada beberapa pertimbangan ya. Tapi di sini kita bicara secara umum, artinya ya secara bahwa bangunan itu kosong gitu ya. Tanahnya itu kosong ya. Jadi bukan bangunan existing. Jadi pekerjaannya untuk gambar sipil yang memang berupa tanah gitu ya. Proyek kita akan bangun gitu ya. Nah, kemudian civil drawing ini atau gambar sipil ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas ya terkait apapun yang ada di sekitar lingkungan proyek ya, proyek yang akan dibangun secara keseluruhan. Isi dari gambar sipil ini sangat bergantung pada kebutuhan dan jenis proyeknya. Misalnya dia proyeknya itu hanya proyek rumah tinggal sederhana gitu ya. Ya kalian nggak butuh gambar sipil yang sampai gede-gede gitu ya. Kemudian harus lengkap sekali enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya ini proyeknya adalah mixed use ya, mixed use development, ada suatu area ya, area rawa-rawa mau dijadikan mall, mau dijadikan ada area perkantoran, ada area pertokoan dan lain sebagainya, itu menjadi mixed use development, gede sekali ya, sebuah proyek yang kompleks dan besar gitu kan ya, sehingga tentu gambar sipilnya itu akan lebih banyak dan lebih kompleks ya, dan yang dibutuhkan mungkin tidak hanya sekedar gambar survei topografi tanah gitu ya, tapi juga mungkin gambar terkait dengan aliran air tanah gitu ya, gambar terkait dengan apa banjir ya, kemungkinan banjir ya, storm water plan ya, kemudian gambar-gambar lainnya lah ya, selain grading gitu kan ya, ataupun gambar landscaping ya. Nah, kalau misalnya rumah tinggal sederhana kan karena sifatnya kecil gitu kan ya, landscape-nya yang memang tidak terlalu diperhitungkan misalnya karena memang luas tanahnya juga kecil gitu kan. Tapi kalau misalnya dia mixed use, dia kan pasti ada zona-zona yang memang diwajibkan oleh peraturan untuk diberikan sebagai zona hijau ya, dan ada kemudian perhitungan nih perencanaan dari awal terkait dengan landscaping-nya seperti apa. Nah, ini juga termasuk di gambar sipil ya. Dan antara satu negara dengan negara lain itu kan berbeda kondisinya ya. Kalau di Indonesia, seperti Indonesia itu kan negara dua musim ya kan, negara yang iklimnya lebih stabil. Berbeda kalau misalnya negara-negara yang empat musim seperti Jepang gitu ya, China, US, itu kan negara yang mereka perubahan ininya banyak gitu ya, iklimnya, dan mereka untuk gambar sipilnya mungkin mereka akan menambahkan terkait dengan gambar perubahan kontur akibat salju misalnya, pengerjaan di musim dingin gitu kan ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini memang berbeda ya, kebutuhan gambarnya itu akan sangat bergantung pada jenis dan juga tadi lokasi misalnya ya. Nah, untuk proyek-proyek yang simple ya, sederhana, gambar sipil ini mungkin meliputi ya gambar tapaknya ya, lokasinya, kemudian gambar untuk gradingnya, dan gambar utility-nya ya, utilitas. Tapi kalau untuk proyek-proyek infrastruktur, proyek-proyek yang kompleks ya, itu bisa saja ada gambar erosion control plans ya, untuk mengendalikan erosi tanah. Ini terutama untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur jalan gitu ya, atau jembatan, ataupun hydrogeological map ya. Nah, block plan. Secara umum kalau kita bicara mengenai site plan ya, gambar tapak, gambar lokasi ya, gambar plot itu dapat kita bagi menjadi dua lah ya. Ada yang dikenal istilahnya itu block plan, ada yang
site plan-nya sendiri gitu ya. Nah, kalau block plan itu adalah gambar tanpa atas yang memperlihatkan blok ya, atau masa bangunan terlihat dari atap bangunan dan tidak tergambar secara detail gitu ya. Jadi dia lebih ke gambar kawasan gitu ya. Dan bagaimana fungsi yang relatif sama dan saling berhubungan antara blok-blok gitu ya. Nah, di sini block plan ini mencontohkan luas bangunan gitu ya. Kemudian mencakup pula biasanya itu jalan existingnya ya, atau akses jalannya, rencana jalan gitu ya, vegetasi ya, utilitas existing dan lain sebagainya ya. Nah, jadi apa sebenarnya manfaat dari block plan ini? Tentu dia akan memberikan manfaat terkait dengan perencanaan tata letak ya, atau tata ruang pembangunan ya, dan bagaimana utilitas ya. Jadi dia memberikan informasi terkait dengan utilitas existing yang ada di sana ya, di sekitar lokasi tempat proyek akan dibangun ya. Nah, ini yaitu tadi memberikan informasi tentang KDB rencana, KDH, KLB, dan sepadan bangunan, sepadan sungai itu termasuk ya. Nah, skalanya itu ya bisa biasanya besar ya. Jadi bisa 1:2000 bahkan ya. 1:1250, 1:1500 ya, 1:200 lah ya. Paling kecilnya. Kalau memang dia gambarnya itu hanya rumah ya, misalnya. Kemudian ini contoh dari gambar block plan ya, block plan. Denah blok ya, ini kan terlihat nih masa bangunan gitu ya, yang kelihatan sebagai bentuk-bentuk blok gitu ya. Kemudian keterangan-keterangannya, legendanya ya. Kemudian ini ada orientasi menuju ke arah atasnya. Nah, ini block plan. Ini juga block plan ya. Ini ya, jadi ada jalannya, nama jalan gitu ya. Ini ada unit, nomor unit dan lain sebagainya. Nah, biasanya block plan ini juga bisa digunakan untuk brosur-brosur ya. Kalau kalian melihat brosur-brosur perumahan gitu kan ya, secara tampak kawasannya yang luas, nah itu kelihatan kan ada masa-masa bangunan yang dibuat blok-blok-blok gitu ya. Nah, itu block plan. Kemudian ada site plan ya. Jadi site plan ini adalah gambar yang menampilkan rencana situs konstruksi secara lebih mendetail daripada block plan ya. Nah, gambar tampak atas tapak ini merupakan proyeksi ortogonal atau ortografi ya, bangunan diambil 1 meter dari tanah ya dengan elemen-elemen tapaknya. Termasuk di dalamnya itu bangunan rencananya, ya, bangunan existing-nya, jalan aksesnya, trotoar, selokan, pohon, perkerasan, jembatan, dan sebagainya. Apa bedanya dengan gambar block plan? Keduanya ini hampir mirip gitu ya. Dia akan menyajikan tapak atas berupa denah gitu kan. Cuman ya tadi kalau block plan itu secara umum ya kurang mendetail, tapi kalau site plan itu lebih mendetail ya, dan dia umumnya skalanya juga lebih kecil ya. Skalanya itu paling besar mungkin 1:500 doang ya. Sisanya itu lebih kecil gitu ya. Nah, gambar site plan inilah yang kemudian kalau kita bicara mengenai PBG ya, persetujuan bangunan gedung kemarin yang di Construction Law, nah itu kalian belum dapat itu PBG ya, itu menjadi salah satu syarat ya, bahwa untuk mendapatkan persetujuan bangunan gedung ya, atau IMB dulunya namanya, itu harus ada memenuhi syarat administrasi teknis. Salah satunya harus menyerahkan site plan ya. Sedangkan bagi kontraktor yang akan mengerjakan di lapangan, tentu site plan ini berguna untuk mengetahui tadi ya apa fitur-fitur yang sudah ada di lapangan gitu kan ya, sehingga dia membantu mereka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan gitu ya. Selanjutnya ini kita bicara mengenai land clearing ya. Land clearing itu adalah pembersihan lahan, ya kan. Nah, seperti tadi saya sampaikan, lapangan itu kalau kita mau kerjakan kan harus dibersihkan ya.
harus dipersiapkan dulu ya, agar bisa kemudian masuk itu pekerjaan, mulai dari pekerjaan substrukturnya ya, fondasinya. Nah, sebelumnya kan kondisi existingnya itu harus dibersihkan ya, yang tidak sesuai itu dibersihkan agar siap untuk dikerjakan di lapangan nih, sesuai dengan gambar gitu kan. Nah, land clearing ini juga selain untuk mempersiapkan lapangan ya, juga digunakan untuk memberikan akses ya ke lapangan. Karena apa? Akses dibutuhkan ya tentu untuk tadi memasukkan supply material, memasukkan pekerja ya, mobilitas lah intinya ya, untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Nah, di sini tentu terkait dengan land clearing, kadang itu arsitek ya, mungkin mereka punya pertimbangan. Oh, ini natural features ya. Oh, pohon ini ada batu besar ini adalah elemen yang tidak bisa dibuang, jangan dibuang katanya ya. Ini mungkin ada pertimbangan, ini ada satu kesatuan nih dengan gaya arsitektur bangunan nantinya dan lain sebagainya. Itu bisa jadi ya. Kalau seperti itu nantinya kontraktor harus kemudian, dan kalau misalnya itu sudah dituangkan ya sebagai salah satu seperti dalam kontrak ya, kesepakatan dalam kontrak, maka kemudian kontraktor harus bekerja dengan hati-hati, artinya ya jangan dibuang itu ya elemen-elemen existing itu yang kan memang digunakan kembali untuk bangunan yang akan bangun gitu kan ya. Tapi tentu bagi kontraktor akan lebih mudah ya, jauh lebih mudah kalau misalnya oh ini ada satu area ya, satu area ini ya udah saya benar-benar langsung bersihkan aja ya, saya benar-benar tebang semua, saya gali semua, saya pindahkan semua, itu akan lebih mudah ya, tanpa harus ada pertimbangan oh daerah sini jangan terlalu ini nih, jangan diganggu nih, ada mau untuk dikonserv ya, ada sebagai area resapan air kan. Nah itu akan lebih sebenarnya dari segi teknis kontraktor ya tentu akan lebih rumit ya, karena mereka harus mengerjakan secara hati-hati di area yang tidak boleh diusik itu gitu kan ya. Kalau ini contoh site plan ya, site plan. Ini juga masih contoh site plan ya. Mirip seperti block plan kan, tapi dia skalanya lebih kecil ya. Jadi 1:500 gitu kan ya. Kemudian ada yang disebut dengan grading plan ya, denah untuk pekerjaan perataan ya. Nah, grading ini sebenarnya adalah sebuah pekerjaan civil engineering ya, kesipilan ya, yang memastikan bahwa tanah dasar untuk pekerjaan konstruksinya itu datar ya, flat base ya, atau kalau nggak datar ya sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya mungkin dia bangunannya itu ada perbedaan elevasi ya, ada main basement sebagian gitu kan ya, ada yang kemudian naik-naik, itu ada juga ya jenis bangunannya ketika tampak dari samping dia kemudian mengikuti kontur misalnya kan ya, maka tetap butuh perataan ya, karena pasti sesuai dengan perataan dan pemadatan supaya memastikan kekokohan dan kestabilan bangunan, tapi ya dia memainkan kontur ya miring misalnya, ada kayak gitu ya, dan itu lebih rumit ya bagi kontraktor untuk mengerjakannya ya. Tapi umumnya tanah itu dibangun, katakanlah ya rumah tinggal itu dibangun di atas tanah yang datar yang sudah dipadatkan. Nah, pada kondisi existingnya kan kontur tanah itu tidak datar gitu ya. Jadi artinya apa? Ada kemiringan-kemiringan gitu kan ya, yang kemudian perlu dilakukan pekerjaan grading ini. Ya. Nah, jadi denah grading ini tentu menguraikan lah ya informasi terkait dengan kriteria-kriteria pengembangan lahan ya, termasuk plan dan existing elevation ya, ketinggian kondisi tanah ya, ketinggian tanah yang existing dan yang direncanakan ya, gradiennya ataupun jenis tanahnya ya, soil types-nya. Kenapa soil types ini penting untuk diketahui? Karena kan kadang itu tanah itu yang tanah jelek ya harus diganti ya. Artinya tanahnya itu harus kemudian di cut ya, digali dan kemudian
ditimbun ulang ya sampai mencapai tingkat elevasi yang direncanakan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tanahnya itu memang sudah jenis tanah yang bagus ya, tanahnya yang cukup keras gitu kan ya, mungkin ya tinggal perlu dipadatkan ya sehingga sesuai dengan elevasi yang direncanakan gitu. Nah, grading plan ini merupakan hal yang penting ya karena terkait dengan pekerjaan tadi cut and fill ya, pekerjaan galian dan timbunan. Pekerjaan galian itu dilakukan ya apabila kondisi elevasi tanah existingnya itu lebih tinggi daripada ketinggian yang direncanakan ya, sehingga kemudian tanah itu harus karena lebih ya harus digali gitu kan ya, kemudian dibuang ya, dipindahkan. Kemudian kalau embankment work ya, fill ya, pekerjaan timbunan itu artinya kondisi elevasi atau ketinggian tanah existingnya itu lebih rendah dibandingkan elevasi yang direncanakan ya. Dengan demikian area tersebut harus ditimbun gitu ya. Maka itu pekerjaan timbunan. Nah, grading plan ini tentu terkait dengan dia akan menampilkan garis kontur ya. Garis kontur yang menunjukkan elevasi ketinggian existing bangunan ya. Jadi kontur lines itu memang adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang sama elevasinya. Nah, seperti apa ya bentuk kontur line ya? Ini tadi masih penjelasan cut and fill-nya ya. Nah, ini contoh garis kontur ya. Jadi kalau kalian lihat peta kontur ya, itu kan ada angka-angka ya. Angka-angka ini menunjukkan ketinggian elevasinya. Oh, di sebelah sini sepanjang ini ya. Nah, sepanjang ini ketinggiannya itu adalah sama ya 11 meter ya dari permukaan laut misalnya. Kemudian ini 12 meter ya. Kemudian yang ini 13 meter. Kemudian yang ini 14 meter. Yang ini 15 meter ya. Kalau saya potong ya, tampak samping ya, potong. Maka ketinggiannya akan menjadi seperti ini kan. Ini mulai dari 11 meter sampai paling atas 15 meter gitu ya ketinggiannya. Jadi ini menunjukkan memang ada kemiringan ya, kemiringan suatu lokasi ya. Nah, kontur line ini adalah tampak atas ya, menampilkan elevasi ya. Nah, ini tadi penjelasannya ya. Ini adalah kondisi existing yang garis putus-putus ini ya. Kondisi existingnya nih. Kemudian kita yang direncanakan sesuai dengan garis rencana kita, kondisinya itu adalah seperti ini ya. Ini garis yang direncanakan ya. Maka area ini dan area ini kan lebih nih. Maka harus digali. Ini adalah galian ya. Pekerjaan galian, timbul pekerjaan galian. Kalau yang ini adalah area timbunan ya. Nah, area timbunan kalau misalnya ini adalah tanahnya itu bagus ya, maka tentu hasil dari pekerjaan galian ini bisa ditimbun digunakan ke sini gitu kan ya untuk menimbun area yang perlu ditimbun gitu kan ya. Tapi kalau misalnya tanahnya jelek ya, ini galian dibuang keluar, sedangkan untuk timbunan ini perlu suplai material timbunan dari luar gitu ya yang bagus gitu kan ya. Semuanya dikerjakan sampai dapat elevasi yang diinginkan gitu ya. Next terkait dengan utility plan ya, denah utilitas. Nah, denah utilitas itu adalah denah yang menampilkan utilitas ya di sekitar proyek ya, yang existing tentunya ya. Nah, ini utilitas secara umum dapat kita bagi menjadi dua ya, utilitas kering dan utilitas basah ya. Utilitas kering itu adalah misalnya
apa tiang listrik gitu ya, atau kabel listrik yang ditanam gitu ya. Kemudian penerangan jalan umum ya, tiang lampu jalan ya. Kemudian jaringan data atau telepon ya, pipa gas ya. Nah, ini semua adalah dry utilities ya. Kalau wet utilities tentu adalah yang berkaitan dengan air ya, sistem drainase seperti selokan dan gorong-gorong gitu ya. Nah, ini contoh sewer drains ya. Jadi bagaimana ya dari rumah yang akan dibangun atau gedung yang akan dibangun gitu ya, direncanakan, itu kemudian kita mengkonek dari pipa-pipa air kotor ataupun air bekasnya itu dibuang ke dari sistem di rumah ini ya, itu dibuang ke atau dihubungkan ya, dikoneksi ke municipal sewer-nya ini ya, solokan ataupun gorong-gorongnya kota ya, yang memang ada di tempat kalian gitu ya, tempat yang akan dibangun gitu kan ya. Nah, ini tentu harus ada perencanaan. Perencanaan seperti apa? Oh, kita harus tahu bahwa ini elevasinya di mana gitu ya. Nah, ini yang baik kan tentunya kalau kita tahu air itu secara gravitasi bergeraknya gitu kan ya. Maka ketinggian ini harus lebih tinggi dibandingkan di sini gitu kan ya. Kalau misalnya ini lebih tinggi daripada ketinggian sini, bisa terjadi? Bisa gitu kan ya. Nah, ini berarti artinya apa? Akan menyulitkan air buangan itu untuk ke mana nih? Ke solokan ya, ataupun gorong-gorong kota gitu kan ya. Kalau seperti itu harus apa? Harus ada area perhentian gitu ya, untuk menampung, kemudian untuk mengalirkan naik gitu ya ke sini gitu kan ya. Atau seperti apa perencanaannya supaya air itu tidak menggenangi gitu ya, tidak malah justru prinsipnya kalau sewer itu kan harus air itu tidak boleh tergenang ya, artinya harus diteruskan ya, supaya tidak merusak sistem sistem drainase di satu bangunan gitu ya. Nah, ini contohnya tadi nih ya. Kalau misalnya bagaimana dengan uphill flow ya, artinya airnya itu harus dinaikkan. Karena apa? Karena bangunannya itu lebih rendah daripada misalnya gorong-gorong yang di samping jalan misalnya. Ini kan menunjukkan lebih rendah ya. Ini maka harus naik nih ke sini gitu kan ya. Karena kan buangannya nanti ke sini gitu kan ya. Ini untuk air, bukan air kotor ya, tapi hanya air bekas dari sink gitu ya, atau dari wastafel gitu ya. Karena kalau misalnya air kotor, air limbah dari toilet itu harus kemana? Kalau air buangan dari toilet kemana? Septic tank, Pak. Iya, septic ya, harus kita ke septic. Kalau ini maksudnya tentu adalah untuk karena dia buang ke gorong-gorong ya, keselokan itu air-air bekas saja ya, dari sink ya, dari kitchen sink ya, di dapur, wastafel ya, atau floor drain ya. Nah, ini buang ke sini. Nah, kalau misalnya dia naik seperti ini, maka tentu dia butuh misalnya pump ya, pompa untuk menaikkan. Ada satu area untuk taruh pompa, kemudian untuk naikkan juga misalnya ya. Nah, ini terkait dengan kalau as municipal sewer ya, selokan perkotaan ya, atau yang memang sudah ada di jalan. Umumnya kan kalau jalan itu sudah disiapkan ya, solokan ataupun gorong-gorong ya. Nah, itu bisa disalurkan ke sana ya. Nah, ini tentu sifatnya lebih besar ya, dan memang bukan menjadi pekerjaan atau tanggung jawabnya si kontraktor yang ditugaskan untuk membangun satu rumah ya. Mereka tugasnya hanya sampai ke mengkonek dari rumah itu bagaimana kemudian dibuang dan dialirkan ke municipal sewer ini gitu ya.
Kemudian ini yang tadi Chris bilang ada septic ya. Septic itu tentu untuk fungsinya menampung ya, menampung air kotor atau air limbah ya, yang dari manusia ya, apa namanya, feses ya. Nah, itu dari toilet tampung dulu ke dalam septic ya. Tujuannya apa septic itu? Tujuannya kan karena kan limbah manusia ya, limbah manusia itu berupa limbah padat ya kan, limbah padat kadang yang bercampur air ya kalau misalnya mencret kan. Nah itu kemudian bagaimana septic ini akan memisahkan antara limbah padat dengan limbah dengan air ya, karena limbah manusia itu ada dua komponen itu gitu kan ya. Nah airnya kalau makin lama kan akan tertimbun gitu ya, dan kemudian menjadi lumpur lah ya, sejenis lumpur. Nah air itu akan dialirkan, dikeluarkan ke sebagai ya itu tadi bisa ke air tanah gitu ya, bisa di air tanah atau di yang tadi ke sewer ya, ke selokan. Tapi limbahnya yang berupa lumpur, yang padatnya ya, ini kan terjadi karena ada aktivitas bakteri anaerobik ya. Nah itu limbah yang lumpur ini harus disedot ya kan, harus dibuang secara berkala ya. Tergantung dengan berapa nih jumlah penghuni di dalam rumah ya kan. Rumah itu atau misalnya kalau gedung ya tentu akan lebih cepat ya sesuai perencanaan septic tank-nya lah ya. Jadi septic tank itu kan ada perencanaannya juga. Ini bisa menampung berapa orang, untuk berapa orang di dalam rumah, kemudian untuk berapa lama ya harus diambil ya. Artinya septicnya udah penuh nih, gitu kan ya. Artinya ya itu sudah banyak lumpur padatnya harus dibuang gitu kan ya. Harus disedot. Nah ini contoh ya septicnya. Ini ada sludge ya, lumpurnya nih, solid waste-nya nih, ya, ini sludge. Nah ini sisanya ini air ya. Nah airnya kalau kan ini dari bangunan nih ya, dari bangunan ya kan. Airnya itu ini ada pintu pembatas ya, pintu pembatas ya. Kemudian ini airnya kan masih bisa ke sini ya. Nanti airnya yang sisa airnya doang itu akan masuk ke apa namanya nih? Distribution box itu apa ya? Either ini ada atau nggak apa-apa ya. Ini tergantung dengan kebutuhan ya. Kadang itu ada yang langsung dia ke tanah gitu ya. Jadi diadakan ke sebagai air tanah gitu kan ya. Atau tadi bisa ke selokan gitu ya. Jadi bisa ininya tergantung dengan perencanaan. Ya. Nah, ini ada pintunya nih. Jadi sebenarnya sih septic tank itu sederhana ya strukturnya. Hanya satu kotak ya, satu ruang ya, ditutup ya. Kemudian biasanya ini kalau misalnya ini ada dikasih lubang ya, lubang hawa gitu kan ya. Kemudian ini ada pintu-pintu untuk penghalang gitu ya. Yang airnya akan ada lubang untuk keluar, ini satu lubang untuk masuk. Yang ini adalah lumpur yang harus kemudian disedot kalau misalnya udah penuh gitu kan ya. Nah, kemudian ini ada piping ya, kayak dengan permintaan lainnya, misalnya suplai air atau suplai gas ya, kan pakai pipa juga. Kalau gas misalnya kalau di Indonesia kan masih jarang ya pakai pipa gas ya. Lebih banyak kita pakai apa namanya? Tabung ya, tabung. Tapi kalau di luar negeri banyak yang pakai pipa gas ya. Nah, ini air ini menunjukkan bagaimana denah utilitas existingnya ya, utilitas existing dari water supply yang sudah ada. Kemudian bagaimana ini dari water supply ini kemudian dihubungkan ya, dikoneksi ke bangunan ya kan? Karena apa? Karena kan kita butuh supply air kan ke dalam rumah gitu kan ya. Ataupun gas sama juga bagaimana gitu ya. Oh ini yang udah existing yang di sini ya. Nanti tinggal oleh si perencana
bagaimana ini dan kontraktor ya, bagaimana untuk mengkaitkan atau menghubungkan dari yang sudah direncanakan, yang sudah ada ya ke sistem kita, gitu ya. Tentu ada perizinan juga ya, misalnya mau listrik ya, tentu harus ada perizinan ya kan ke PLN. Ya. Air ya tentu harus ada perizinan ke PAM-nya ya, PDAM-nya. Nah ini contoh ya, kemarin tahun 2014 di Kaohsiung ya, di Taiwan itu ada ledakan gas ya. Kalau kalian masih ingat ya, mungkin atau kalian tidak tahu ya, di tanggal 31 Juli ini ledakan gasnya itu karena gas di sana di Taiwan itu sifatnya itu pipa ya, pemipaan ya, tidak pakai tabung. Terjadi ledakan gas ya di sepanjang jalan ini, karena umumnya kan pipa-pipa itu ditanam di bawah jalan gitu ya. Sepanjang ini ada ledakan gas, sehingga ini kemudian diperbaikilah oleh pemerintah setempat. Ini tentu waktu kejadian merupakan hal yang sangat menakutkan gitu ya, sepanjang ini. Next, utilitas lain ya tentu adalah listrik ya, pasokan listrik. Nah, secara umum ada dua jenis nih, ada yang disebut overhead, ada yang underground. Underground itu yang tanam ya di bawah tanah ya kan. Kalau yang overhead itu ya kalau kalian lihatlah di Indonesia itu kan banyak tuh yang tiang-tiang listrik ya. Ini yang overhead ya. Kalau yang ini underground ya, tipe supply listrik, jaringan listriknya. Ada electrical panelnya ya di sini ya kan, di masing-masing yang sudah ditentukan oleh pihak PLN-nya ya. Nah sekarang tinggal bagaimana nanti si kontraktor ya akan menghubungkan nih, connect dari main sistemnya ke bangunan ya, juga sama nih bagaimana di connect gitu kan ya. Nah ini ada pop quiz ya, coba kalian lihat, ini ada gambar ya, gambar tapak atas tapak ya. Bisa nggak kalian menjawab 3 pertanyaan ini? Oke, sudah diperhatikan. Coba Kelvin deh, Kelvin. Di mana lokasi artificial lake ya, danau buatan? Halo Kelvin. Ya Pak, di nomor 11 ya. Nomor 11 ya. Iya. Ini ya. Ini adalah artificial lake ya. Dan ditandai dengan ada arsiran berbeda-beda gitu ya. Natania. Nomor 2, di mana area cliff climbing? Nomor 10, Pak. Nomor 10 yang mana? Di sini ya, nomor 10 ya. Nah, ini arsirannya berbeda nih ya. Kemudian Naomi deh. Berapa banyak nih electrical poles ya yang terlihat di gambar? Ini hanya potongan gambar ya. Electrical poles yang listrik ya. Satu. Satu. Yang ini. Yang atas. Hah? Iya gitu. Ini. Iya. Are you sure?
Yang ini ya. Yang ini deh, Ini Pak. sebenarnya Ya, adalah yang itu. elliptical pole ya. Jadi ini tiang-tiang listrik. Kalau ini menara yang sutet itu loh, yang Menara. tinggi itu ya. Sutet ini kan high voltage. Ini sebenarnya kurang ada ini ya notasinya ya. Ini di sini ini elliptical pole ya. Nah ini ada berapa nih di sini ya kan? Nah ini dari sutet nih apa kan akan ada tarik ya, tarik untuk sistem ke listriknya gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kalian membaca dan mengetahui gambar. Tentu seperti apa? Ya kalian harus tahu dulu kan legendanya, ya kan keterangannya apa gitu kan ya. Kemudian kalian cari nih sesuai nomornya misalnya kan ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya tanya di mana ini lokasinya, karena ini kebetulan saya ambilnya itu potongan gambar ya. Eh, apa eh, sebagian areanya doang. Ini sebenarnya di atasnya ada gridnya ya. 1, 2, 3 dan seterusnya ya kan. Di sini mungkin ada huruf ya A, B, ya, C, D. Nanti kalau saya tanya ya di ujian, di mana nih misalnya lokasi ini, ya tidak bisa ngomong hanya nomor 11 gitu kan ya. Tapi ini lokasinya di mana ya, sesuai dengan lokasi gridnya ya. Oh, artificial lake itu adalah lokasinya di mana? Kalau seperti ini. Ini 5, 6 misalnya ya. Kita sebutnya gimana kalau misalnya lokasinya seperti ini? C5, Pak. Kurang tepat. C5 kan cuma di sini ya. Dia kan gede ini kan, segini sampai segini kan. Berarti mulai dari 4 kan. Sampai C6, Pak. Ininya gimana? Terus nih. Kalau seperti ini, dia kan berarti mulainya dari B dong ya. B, B4, ya kan? Sampai D6. Ya enggak? Jadi diambilnya segini ya kan? Ini ya. Di dalam area ini ada lokasi danau buatan gitu ya. Kalau misalnya tadi cliff climbing, area panjat tebing, itu sebutnya gimana? Sama ya, mirip, cuman beda di mulainya ya. Jadi dia D D4 sampai E6 gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini terkait dengan perencanaan, sebenarnya perencanaan atap ya. Atap itu kan umum kalau misalnya itu rumah tinggal dibuat miring, tujuannya tentu supaya air hujan ya itu dapat segera mengalir ke bawah gitu kan ya, tidak menggenangi di atap gitu kan ya. Aliran dari air di atap ini ke bawah ini kemudian harusnya diteruskan ke either sebagai air tanah ya, diserap dengan sumur biopori gitu kan ya, atau dialirkan ke solokan gitu ya. Nah, kemudian ini contoh pipa-pipa ya, pipa-pipa tadi ya, pipa untuk sistem drainase perforated ya, dilubangi gitu ya. Tadi misalnya air dari septic ya, air septic itu juga kan untuk ke tanah gitu ya, itu dilubangi pipanya gitu. Pipa juga ada ya sistemnya itu rigid seperti PVC ini kan ya, ada yang fleksibel ya dari plastik misalnya seperti ini gitu kan ya, bisa digulung. Kemudian ini terkait dengan perencanaan flow drain ya, buangan untuk air untuk di rumah atau di lantai gitu kan ya. Nah, kalau kalian melihat gambar ada tanda panah seperti ini, itu artinya kan menunjukkan kemiringan ya. Kemiringan berapa nih ya, biasanya itu ada nih per penjelasannya ya. Pitch, ini kemiringan 1/8 inci per foot ya, per kakinya gitu ya. Dia arahnya ke mana? Miring ke sini. Kenapa miring ke sini? Karena ada drainnya di sini nantinya ya. Ini untuk drain buangan air. Ini juga sama nih.
Kalau ini miring ke tengah-tengah sini ya. Karena nanti buangannya di tengah gitu kan ya. Ini buangannya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara mengenai drainase ya, sistem drainase memang secara umum juga dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan open drainage ya, drainase sistem terbuka. Ada yang disebut dengan closed drainage, sistem tertutup ya. Kalau sistem terbuka itu ya kita bilang saluran selokan ya, tertutup itu gorong-gorong. Nah, ini contoh potongannya. Kalau saya potong tampak samping ya. Nah, ini kebetulan kalau ini adalah sistemnya itu beton ya, beton bertulang. Jadi ini bisa kalian lihat ya, ini ada tulangannya. Tulangan yang ini adalah tulangan apa ini? Christophorus B10 strip 150. Artinya apa? Yang ini. Halo? Ini Christophorus ini panggilannya Gea atau Christophorus ya? Christophorus, Pak. Iya, kalau ini seperti ini, kamu cara bacanya gimana maksudnya? Ini minggu lalu loh ya, kita bahas. Leo belum kan ya? Itu maksudnya diameternya 10, Pak. Terus jarak antara satu tulangan atau yang lain 150. Kurang tepat sedikit. Apa yang kurang dari penjelasan tadi? Siapa? Leo ya? Ada yang tahu? Jenis rebarnya, Pak. Iya, apa? Deform, Pak. Deform atau ulir ya. Karena dia pakai D ya, Leo. Dia pakai tulisan D ya, D itu Ya, deform. Artinya tulangan jenisnya itu adalah ulir. Jadi bacanya tulangan ulir diameternya 10, tadi benar, dan dipasang tiap jarak 150 ya, 150 mili. Berarti setiap 15 cm gitu ya. Kemudian di sini ada nih lantai kerja ya. 50 mili ya, artinya 5 cm itu ada lantai kerja ya, script. Kemudian di bawahnya itu ada pasir uruk yang dipadatkan ya, tebal 10 cm gitu kan ya. Baru nanti ditaruh untuk salurannya ya. Ini kan ada ini sama ya. Kalau untuk gorong-gorong, ini ada yang D13, ada yang D10 gitu ya. Ini harus bisa dilihat nih perbedaannya. Oh, D yang 13 itu adalah yang di luar ya. Yang ini ya. Yang di luar. Terus yang besi-besi di dalamnya ya, yang ini, ya kan? Di dalamnya ini yang memanjang ya. Memanjang, kalau yang ini kan tadi melintang ya. Yang ini itu adalah D10, diameternya 10 bukan 13 ya. Jadi harus dilihat nih yang mana ya, yang D13 mana yang D10. Karena apa? Karena ini itu akan mempengaruhi pemasangan di lapangan dan kemudian juga volume pekerjaannya ya kan. Nah, dari gambar ini kita tahu apa? Kita tahu ukuran gorong-gorong ya. Ukurannya adalah berapa nih? 1,9 ya. Kali kan 1,9 ya kan. Kemudian tebal masing-masing betonnya ini ya, itu adalah 200 ya. 220 cm ya. Juga 20 cm nih tebalnya ini ya kan. Nah, kemudian perencanaan ini tulangannya itu D13 untuk yang luar ya, diameternya dipasang tiap 150 ya kan. Kemudian kalau yang di dalamnya itu kalau dia sisi tegak ya, sisi tegak yang vertikal ini dia pakainya D10 ya. Ini ya D10. Ya D10. Tapi kalau sisi horizontal dia semuanya D13 ya kan.
Kan juga D13 nih ditulis ya. Ya kan notasinya. Ini semua D13 nih. Berarti ini semua yang bawah ini D13. Termasuk untuk tulangan penyambungnya ya. Ini juga D13 nih, kan? Kemudian nih tadi sama lah ya, pasir uruk, pelengkap kerja. Ada infonya ya, berapa ketebalannya. Oke. Terakhir terkait dengan retaining wall ya, retaining walls atau dinding perkuatan tanah gitu kan ya. Di daerah-daerah tertentu ya kan atau pada kondisi-kondisi tertentu memang perlu ada dinding perkuatan tanah untuk rumah tinggal. Terutama kalau misalnya mungkin dia ada basement ya, rumah tinggal yang ada basement. Nah, itu harus ada dibuat dinding perkuatan tanahnya dulu misalnya ya. Nah, tapi umumnya kalau dinding basement itu ya disebutnya dinding basement ya. Kalau perkuatan tanah itu terpisah nih, retaining wall umumnya terpisah sebutannya. Nah ini retaining wall fungsinya apa? Ya tentu untuk menahan tanah ya, tanah, dinding penahan tanah gitu kan ya. Ini ada tanah gitu kan ya. Nah ini kan ada gaya-gaya yang bekerja di dalamnya ya. Perencanaan dinding penahan tanah ini ada harusnya di subjek struktur ya, ataupun fondasi ya. Nah, ini penulangannya ada gitu ya, beton nih, beton betulan gitu kan. Kemudian ini baru nanti ada tanah-tanah yang dipadatkan ya. Ini nanti mungkin baru ada struktur bangunannya di sini gitu kan ya. Depend dengan kebutuhan desain arsitektur gitu kan ya. Atau mungkin memang kondisi lokasi rumahnya itu di daerah misalnya daerah perbukitan ya, yang memang untuk supaya aman dari istilahnya apa namanya longsor gitu ya, maka dibuatlah dinding penahan tanah gitu ya oleh si pemilik proyeknya, pemilik bangunan. Oke. Oke, ada yang mau kalian tanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Arif nggak ada ya? Nggak ada yang mau ditanyakan ya? Tidak ada, Pak. Belum ada, Oke, Pak. kalau nggak ada seperti biasa, jangan lupa ya, kalian di mana nih? Di ruangan kampus atau enggak ya? Enggak, Pak. Oh, belum ya? Iya. Mulai kerjakan ya, kerjakan tugas kalian, tugas kelompok kalian. Ya gunakanlah ruangan itu karena sudah saya reserve ya tiap hari Senin. Untuk nanti week ke 14 itu kan kelompok 1 ya, kemudian week 15 itu kelompok 2 ya untuk sidang presentasinya. Kemudian nanti week 16 juga kita akan ujian di sana. Oke? Baik, Pak. Oke semuanya, jangan lupa untuk presensi ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat siang.